Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Santriwan santriwati peserta pesantren Ramadan ini materi yang pertama adalah akidah. Oleh karena itu, kepada semua santriwan santriwati peserta pesantren Ramadan SDN Tangerang 12 agar dapat menyimak materi yang pertama, yaitu akidah. Sekalian, santriwan santriwati peserta pesantren Ramadan SDN Tangerang 12, materi kita yang pertama adalah akidah akhlak. Akidah, pengertian akidah. Akidah menurut bahasa dari aqada yaqidu uqdatan, yang berarti satu, ikatan atau arabtu, dua, janji atau al-ahdu, tiga, keyakinan yang mantap atau al-zazmu. Sedangkan akidah menurut istilah adalah perkara-perkara yang dibenarkan oleh jiwa dan hati merasa tenang karenanya, serta menjadi suatu keyakinan bagi pemiliknya yang tidak dicampuri keraguan sedikit pun. Dasar-dasar akidah Islamiyah atau sering kita sebut dengan rukun iman. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun iman yang kedua, iman kepada para malaikat. Dan rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada para rasul Allah. Rukun iman yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Santriwan santriwati pesantren Ramadan SDN Tangerang 15. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar. Allah mempunyai sifat sama yang artinya Maha mendengar. Segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang lepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara Allah mendengar berbeda dengan makhluknya. Pendengaran Allah sangat sempurna, sedangkan pendengaran makhluknya sangat terbatas. Allah mendengar setiap suara. Suara lembut sekalipun tidak akan luput dari pendengaran Allah. Ia mendengar doa seseorang walaupun baru tergerak hatinya. Pendengaran Allah jauh berbeda dengan manusia. Jangkauan pendengaran manusia terbatas. Sedangkan pendengaran Allah meliputi seluruh alam. Jadi, Allah Maha mendengar segala sesuatu, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Apabila manusia berdoa, maka Allah mendengarnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Al-Baqarah ayat 127. Artinya, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Anak sekalian, peserta pesantren Ramadan yang dirahmati Allah. Yang kedua, Allah Maha melihat. Allah mempunyai sifat basor yang artinya Maha melihat. Segala sesuatu yang ada di alam ini dapat dilihat oleh Allah. Allah Maha melihat benda-benda di tempat yang terang dan gelap.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'lamu ghaibus samawati wal ardi wallahu basirum bima ta'malun. Al-Hujurat ayat 18. Artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 18. Santriwan santriwati peserta pesantren Ramadan yang dirahmati Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Adapun pengertian malaikat, malaikat adalah makhluk gaib yang tidak berjenis, tidak pernah istirahat, tidak makan dan minum, dan selalu patuh terhadap segala perintah Allah. Allah menjadikan malaikat untuk wajib kita imani atau percayai. Sebagai muslim dan mukmin, kita wajib mempercayai malaikat diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Dengan demikian, malaikat bisa berubah-ubah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat tidak mempunyai hawa nafsu seperti manusia. Tidak pernah tidur, ia selalu patuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak sekalian, siswa-siswi SDN Tanggal 15 peserta pesantren Ramadan yang dirahmati Allah. Nama-nama malaikat dan tugasnya. Jumlah malaikat yang wajib kita ketahui ada 10, yaitu 1. Malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas menyampaikan rezeki. 3. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Izrail bertugas mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Munkar bertugas menanyai manusia di dalam kubur. Yang keenam, malaikat Nakir bertugas menanyai manusia di dalam kubur. Yang ketujuh, malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik manusia. Yang kedelapan, malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Yang kesembilan, malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Yang ke-10, malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Santriwan santriwati peserta pesantren Ramadan SDN Tangerang 15 yang dirahmati Allah. Marilah kita sama-sama bernyanyi 10 malaikat. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagikan rizki, Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa, Munkar Nakir bertanya dalam kubur, Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Santriwan santriwati peserta pesantren Ramadan SDN Tangerang 15 yang dirahmati Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengimani kitab suci Al-Quran. Berarti kita percaya
dan yakin bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam. Kita wajib menerima dan mengamalkan isinya. Kewajiban mengimani kitab-kitab suci lainnya yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Berarti kita menjalankan rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab tersebut merupakan risalah yang berisi wahyu-wahyu Allah. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Allah menurunkan kitab suci sebagai pedoman hidup kita. Santriwan-santriwati peserta pesantren Ramadan yang dirahmati Allah. Nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Yang pertama yaitu kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihis salam. Yang kedua kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihis salam. Dan yang ketiga kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihis salam. Dan yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran ini merupakan kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia. Santriwan-santriwati SDN tahun 15. Yang keempat, iman kepada para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada para Rasul Allah artinya mempercayai dan meyakini adanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melaksanakan perintah Allah untuk menyampaikan ajaran agama Allah kepada manusia. Kita tinggal melaksanakan ajaran para Rasul Allah tersebut. Manusia diwajibkan menjauhi segala bentuk yang dilarang para Rasul Allah dan melaksanakan teladan yang tercermin dalam sifat para Rasul Allah tersebut. Santriwan-santriwati peserta pesantren Ramadan STN tanggal 15 yang dirahmati Allah. Nama-nama Rasul Allah SWT. Nama-nama Rasul Allah yang wajib kita ketahui dan kita imani ada 25. Yaitu 1. Nabi Adam alaihissalam, 2. Nabi Idris alaihissalam, 3. Nabi Nuh alaihissalam, 4. Nabi Hud alaihissalam, 5. Nabi Soleh alaihissalam, 6. Nabi Ibrahim alaihissalam, 7. Nabi Lut alaihissalam, 8. Nabi Ismail alaihissalam, 9. Nabi Ishak alaihissalam, 10. Nabi Yakub alaihissalam, 11. Nabi Yusuf alaihissalam, 12. Nabi Ayub alaihissalam, 13. Nabi Su'aib alaihissalam, 14. Nabi Musa alaihissalam, 15. Nabi Harun alaihissalam, 16. Nabi Zulkifli alaihissalam, 17. Nabi Daud alaihissalam, 18. Nabi Sulaiman alaihissalam, 19. Nabi Ilyas alaihissalam, 20 Nabi Ilyasa alaihissalam, 21 Nabi Yunus alaihissalam, 22 Nabi Zakaria alaihissalam, 23 Nabi Yahya alaihissalam, 24 Nabi Isa alaihissalam, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari anak sekalian kita menyanyikan lagu 25 Rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, yang terakhir Nabi kita Muhammadlah namanya. Santriwan-santriwati peserta pesantren Ramadan yang dirahmati Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Hari akhir
disebut juga hari kiamat. Hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan. Yang hidup akan mati, yang bergerak akan diam, dan yang diam akan hancur berantakan. Beriman kepada hari akhir berarti percaya dan meyakini bahwa hari kiamat pasti datang. Namun, kapan datangnya hari kiamat tersebut, tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santriwan santriwati SDN Tanah 15 yang dirahmati Allah. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar berarti percaya kepada qada dan qadar yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslim wajib percaya dan meyakini kepada qada dan qadar. Karena hal itu merupakan salah satu Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Akidah akhlak yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan kalian semua santriwan santriwati peserta pesantren Ramadan SDN Tangerang 15 dapat memahaminya, dapat dilakukan sehari-hari. Sebagai tugas akhir nanti kalian akan mengerjakan latihan yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban.